Halo teman-teman, kembali lagi di channelku Rahmat Alakam. Oke, sekarang kita masuk ke video part 2 modul 9 mengenai joining table. Sebelum masuk ke materi, aku ingin bertanya ke teman-teman, mengapa sih kita perlu menjoinkan table gitu atau menggabungkan table? Kalau di sini yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara menjoinkan dua dataset yang berbeda. Dalam kasus tertentu ya, mungkin teman-teman itu tuh akan menemui bahwa dataset yang kita miliki itu tidak lengkap. Oleh karena itu, kita perlu mencari dataset lain yang akan kita gabungkan sehingga dataset yang kita butuhkan itu tuh sudah lengkap. Nah, dalam materi kali ini kita akan mempelajari mengenai dataset mergers dan dataset result US election atau pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Kita ingin mengetahui hubungan dari populasi yang ada di tiap negara bagian dengan hasil pemilihan presiden tersebut. Nah, di dataset result US election atau dataset pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016 itu tidak ada data populasinya. Sehingga kita harus mengambil data populasi di dataset voters. Seperti itu. Nah, caranya adalah agar bisa menjoinkan tabel, kita akan mempelajari mengenai nanti ada left join, right join, habis itu inner join, dan lain-lain. Ya, intinya seperti SQL yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Oke, kita langsung aja coding daripada banyak berbicara. Lebih baik kita coding. Library yang pertama pastinya ya kita harus mengimport library tadi first. Habis itu datanya kita ambil dari DSLab. Oke. Setelah itu kita harus mengimport data mergers. Seperti ini. Data mergers, habis itu juga result US election 2016 data. Oke. Nah, ini adalah datanya. Kalau misalnya teman-teman lihat ya di sini data mergers. Nah, data mergers di sini itu adalah data tingkat pembunuhan di tahun 2010. Padahal pemilihan presiden kan ada di tahun 2016. Sehingga ya walaupun kita ingin mengetahui populasi, hubungan populasi di tiap negara bagian dengan pemilihan presiden itu kan agak kurang cocok ya, karena kan data pemilihan presiden itu kan adalah data di tahun 2016. Tapi yang kita gunakan kok data set di tahun 2010 ya, karena memang adanya seperti itu. Ya kalau misalnya teman-teman mempunyai data populasi di tiap negara bagian Amerika Serikat di tahun 2016 itu lebih bagus dan lebih akurat pastinya. Oke, kita lanjut aja ya. Sekarang kita lihat dulu setiap datanya yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah mergers, kita view. Nah, di sini kita lihat ya, di sini ada kolom state, habis itu ada kolom APB, region, population, dan total. Yang kita gunakan lagi hanya populasi aja. Lalu untuk data result US election 2016, 2016 adalah seperti ini. Ada state juga, habis itu electoral votes, Clinton, Trump, sama others. Nah, untuk data set ini adalah electoral vote, jadi jumlah pemilihnya. Terus Clinton ini ternyata mendapat 61,7%, Trumpnya hanya 30%, dan sisanya others itu sisanya 6,7%. Seperti ini. Oke. Nah, lalu pertanyaannya kembali lagi di materi awal tadi ya, bagaimana sih cara untuk menjoinkan dari dua dataset tersebut? Tapi sebelumnya lebih baik kita harus mengecek terlebih dahulu isi dari state ini, state di dataset result US election sama state di data mergers, apakah sama atau tidak, dengan cara memanggil fungsi identical. Result US election $state, mergers
$state. Nah, ternyata false. Artinya false apa? Artinya kolom state yang ada di result US election dan kolom state yang ada di merges itu tuh berbeda gitu. Mungkin urutannya berbeda, atau mungkin juga ada negara bagian yang namanya itu tuh tidak identik dan lain sebagainya. Oke. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menjoinkan? Saya lagi bagaimana caranya untuk menjoinkan? Ada beberapa cara. Kita bisa memanggil fungsi yang namanya left join, inner join, right join, semi join, dan anti join. Oke. Untuk itu langsung aja kita tulis scriptnya. Di sini aku mendefinisikan suatu variabel baru yang bernama tab. Kalau kita panggil fungsi left join, ini sebagai contoh dulu ya, left join kita menggunakan fungsi left join. Habis itu x-nya adalah mergers-nya, data yang pertama yang ingin kita joinkan, data kedua yang ingin kita joinkan adalah result mana ini? Ya, result US election 2016. Lalu kita ingin joinkan berdasarkan kolom apa sih? Nah, karena kolom yang sama adalah kolom state, maka kita bisa gunakan kolom state. Kita join berdasarkan state-nya. Oke. Tetapi saya ingin mendeselect atau tidak menginginkan kolom others itu ikut ke dalam data yang aku joinkan. Jadi bisa kita tulis seperti ini, select minus others. Nah, artinya nanti kolom others ini tidak ikut digabungkan. Jadi hanya kolom state, electoral votes, Clinton Trump, sama kolom sisa dari merges. Seperti ini. Terus juga kita bisa menggunakan fungsi rename untuk mengganti nama suatu kolom. Di sini ada electoral votes. Ya, electoral votes. Ini aku ingin rename atau ingin ganti namanya menjadi EV, cukup EV, karena mungkin ya electoral votes ini terlalu panjang, jadi ya, kita ganti aja. Oke. Lalu kita view hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita sudah berhasil menjoinkan dua dataset. Dataset mergers dengan dataset result US election 2016 yang disimpan dalam variabel tab. Ini dia hasilnya. Nah, tadi yang seperti aku bilang, kenapa kok others-nya tidak ikut dalam data tab, karena aku mendeselect others, minus others, agar others itu tidak ikut dijoinkan. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang aku ingin mencoba untuk memvisualisasikan data sehingga kita mengetahui hubungan antara populasi dengan pemilihan presiden Amerika Serikat. Untuk data kali ini akan menggunakan library baru, yaitu adalah GG Report. Nah, ini saya yakin teman-teman belum menginstalnya. Teman-teman bisa menginstalnya dengan cara install package GG Report. Ya, karena saya udah menginstalnya, jadi tidak perlu menjalankan fungsi install package. Langsung aja. Tab. Nah, di sini sebelah ini menggunakan operator pipe. Terus kita juga menggunakan fungsi ggplot. Semoga teman-teman masih ingat. Argumennya yang kita isi adalah AS, aesthetic mapping. Untuk sumbu X-nya adalah population, tapi kita bagi 10 pangkat 6, agar hasilnya itu tuh lebih mudah terlihat. Terus untuk sumbu Y-nya adalah electoral vote, pemilihan presidennya. Terus kita juga bisa kasih label berdasarkan ABB, abbreviation-nya. Seperti ini. Lalu isian dari grafiknya kita gunakan poin saja. Langsung di enter hasilnya. Oke. Jadi seperti ini teman-teman, hubungan populasi dengan electoral vote
meningkat. Ya. Nah, terus kita juga bisa menambahin fungsi geom text repel ripple gimana sih bacanya ya, kayak gitulah. Terus kita coba jalankan hasilnya seperti apa. Ya, seperti ini. Jadi kita kasih teksnya ya di setiap titiknya. Itu labelnya tadi ya. Ini kan berdasarkan label yang udah kita definisikan sebelumnya, karena labelnya tadi kan APP, ini kan NH, PA, NC itu kan labelnya. Jadi kayak dikasih keterangan label. Oke, habis itu coba kita tambahin dengan scale X continuous trans sama dengan, jadi kayak fungsi scale X continuous. Jadi sumbu X-nya itu tuh kita transformasi menggunakan log 2. Hasilnya spread. Kita bisa lihat lagi zoom. Jadi menggunakan log ya. Perhitungannya untuk tabelnya itu menggunakan log. Seperti ini hasilnya. Lalu jangan lupa untuk tambahkan juga untuk sumbu Y-nya, scale Y continuous trans, kita transformasikan juga menggunakan 2. Spread. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Ini dia. Terus juga kita ingin buat suatu garis lurus gitu yang smooth dengan menggunakan fungsi geom smooth. Kita tambahin aja geom. Oh, itu ada suara motor, teman-teman dengar ya? Kalau aku sih dengar smooth. Terus metodenya, nah ini metodenya menggunakan lm, lalu se, kita set false, spread, buka ya. Nah, hasilnya jadi kita bisa melihat ya garis lurus di sini. Seperti itu teman-teman. Nah, terus aku juga ingin memberitahu ya, dalam prakteknya itu tidak selalu tiap baris dalam satu tabel memiliki baris yang cocok dengan tabel lain. Nah, makanya oleh karena itu ada beberapa opsi fungsi join yang dapat kita gunakan. Seperti fungsi left join, right join, inner join, dan sebagainya. Oleh karena itu, sekarang kita akan mempelajari apa sih perbedaan dari setiap fungsi join tersebut. Kita persiapkan dulu ya. Di sini aku ingin mempersiapkan dua variabel baru, tab 1, yaitu adalah slice dari data mergers. Kita hanya menggunakan 6 row, 6 row 1 sampai dengan 6 dari data set mergers. Lalu yang kita select itu adalah state-nya doang dan population-nya. Oke. Tab 1 hasilnya seperti ini. Jadi kita cuma karena untuk contoh ya, kita hanya mengambil 6 data dari dataset mergers. Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, dan Colorado. Dan kolom yang kita gunakan hanya state dan population. Seperti itu. Lalu ada tab kedua, data variabel tab 2. Ini isinya adalah dari dataset result US election 2016. Lalu yang kita filter ya, kita filter dari data tersebut yang isinya adalah hanya Alabama,
Alaska, lalu Arizona, lagi. Habis Arizona apa lagi? California. Nah ini biasanya mana ya? Connecticut. Habis itu Delaware. Ya kayak itulah. Terus yang kita select state-nya dan cukup dengan electoral votes. Hanya cukup 2 kolom saja. Terus juga kita rename agar tidak kepanjangan nama kolomnya dari electoral vote. Semoga berhasil. Oke, berhasil. Terus kita view sekarang. Tab 2. Isinya seperti apa? 1, 2, 3, 4. Oke, benar ya. Seperti ini isinya. Kalau yang tab 1 tadi isinya seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita sudah bisa membandingkan. Kita bisa mempelajari lebih dalam setiap fungsi join yang ada. Sekarang kita coba left join terlebih dahulu. Left join. Oke ya. Untuk yang pertama adalah tadi data tab 1, tab 2. Kita gabungkan menggunakan kolom state, berdasarkan kolom state. Biasanya seperti ini. Nah, left join itu artinya kan left ya, kiri. Jadi kita joinkan itu tuh berdasarkan data dari tab 1. Yang pertama ada Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, dan Colorado. Nah, ketika kita joinkan, ternyata untuk data Arkansas dan Colorado itu kan di tab kedua di sini. Di sini kan tidak ada datanya. Mana? Nggak ada kan? Ya, nggak ada. Arkansas apa ada di sini? Nggak ada kan? Nah, kalau misalnya tidak ada, maka nilai dari EV akan bernilai NA atau not available. Seperti itu. Arkansas, Colorado tidak ada, maka bernilai N. Sekarang kita coba untuk fungsi lainnya. Kita coba right join. Right join. Sama ya, tab 1, tab 2, by state. Nah, sekarang by state. Kalau kita lihat hasilnya, untuk bagian Connecticut sama Delaware, ini nilai populasinya NA. Karena apa? Karena ya di data tab 1, kita lihat di sini. Tab 1. Nah, di sini pada tab 1 ini kan nggak ada tuh nilai populasi dari Connecticut, nggak ada, dan Delaware juga nggak ada. Jadi ketika kita menggunakan fungsi right join itu kita joinkan berdasarkan tab 2. Oke, lanjut. Bagaimana dengan inner join? Inner join. Tab 1, tab 2, by state. Nah, kalau untuk inner join, ini akan menggabungkan dua dataset yang sama-sama ada nilainya. Jadi yang saling berpotongan ya. Kalau misalnya ada bulatan-bulatan gitu, pasti ingat ya teman-teman. Ini ada bulatan 1, bulatan 2. Nah, singgungan antara kedua bulat itu yang akan jadi data untuk inner join. Ada Alabama, Alaska, Arizona, sama California. Selain itu, maka tidak termasuk. Coba kita lihat contohnya ya. Join SQL. Ya ini sama sih. Image. Nah, ini dia ada nih.
Nah, untuk ini, kalau ini tadi adalah apa ini? Left join, kalau ini inner join, kalau ini right join. Gitu. Kalau untuk left join sama right join itu yang bersinggungan yang di tengah-tengah ini masih termasuk ya. Seperti ini. Oke. Ya, semoga teman-teman paham. Lalu juga ada full join. Nah, kalau full join itu nanti jadinya seperti ini. Jadi semuanya itu pokoknya gabungin lah. Oke, kita coba ya. Full join. Tab 1, tab 2, by state. Nah, hasilnya seperti teman-teman lihat. Jadi semua kolom itu dijoinkan. Oleh karena itu nanti ada hasil yang bernilai NA, not available, seperti ini. Lalu juga ada semi join. Fungsi semi join dapat digunakan untuk menampilkan bagian dari tabel pertama yang juga memiliki baris informasi yang sama di tabel kedua. Oke, kita coba semi join. Terus tab 1, tab 2, by state. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak menggabungkan data dari kedua data tersebut, dari tab 1 sama tab 2, tetapi hanya menampilkan data mana aja sih di tabel pertama atau di tab pertama yang juga dimiliki di tabel atau tab kedua. Seperti ini. Alabama, Alaska, Arizona, dan California. Ini tidak menggabungkan, hanya memberikan informasi aja. Nah, lalu juga ada anti-join. Anti-join ini adalah kebalikan dari semi-join. Ya, jadi fungsi ini akan menampilkan elemen dari tabel pertama yang tidak memiliki baris informasi yang sama di tabel kedua. Tab 1, tab 2, by state. Nah, jadi hasilnya ada Arkansas dan Colorado. Arkansas dan Colorado ini adalah data di tab pertama yang tidak ada di tab kedua. Seperti itu. Nah, oke. Untuk materi kali ini mungkin sampai di sini saja. Jadi kita sekali lagi udah belajar bagaimana cara menggabungkan data, terus juga ada jenis-jenis dari fungsi join itu sendiri. Semoga video ini membantu teman-teman untuk memahami lebih baik mengenai joining tabel di bahasa pemrograman R. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga teman-teman bisa lebih paham lagi, dan saya tutup untuk materi di modul ke-9. Terima kasih, bye-bye.